Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di tangan gua sekarang ada satu buah NVMe enclosure dari Unitech ya. Ini salah satu produk dari distributor Asia Raya Arta Raya ya teman-teman ya. Jujur gue juga baru tahu ada brand Unitech dan penasaran juga nih performanya bakal gimana kalau misalkan kita pasangin sama SSD NVMe teman-teman ya. Dan kalau teman-teman ingat di video sebelumnya gue dikirimin sebuah SSD NVMe dari Phenom RX ya. Jadi karena dua-duanya ini barang dari Asia Raya Arta Raya, mari kita kombokan, langsung kita tes ya. Tapi sebelum dites kita unboxing dulu nih. Isinya si enclosure itu apa aja sih, dapat apa aja, oke? Oke, ini dia barangnya. Sebelum kita unboxing, kita lihat-lihat dulu tampilan box sekitarnya teman-teman ya. Oke, tampilannya seperti ini, logo Unitech, enclosure-nya ya. Ini bisa dipakai buat NVMe dan juga M.2 SATA ya teman-teman ya. Oke, ada nuansa merah putih. Apakah ini brand dari Indonesia asli? Jujur gue masih kurang tahu teman-teman ya. Yang jelas distributornya itu dari Asia Raya Arta Raya ya, sama seperti distributornya Phenom RX dan Deepcool ya. Oke, kalau teman-teman minat, linknya udah gua taruh di deskripsi ya, baik link produk ini ataupun Tokped officialnya Unitech ya. Untuk harganya si enclosure ini segini ya teman-teman ya. Oke, dan produk-produk Unitech juga nggak sebatas NVMe enclosure, ada kayak HDD docking, ada kabel-kabel juga. Teman-teman bisa mampir aja ke Tokpednya, udah gua taruh di deskripsi ya. Oke, kita lihat di samping. Kabelnya seperti ini ya, C to C, tapi ada sambungan ke USB 3.0 atau 3.2 ya ini ya. Nanti kita lihat aja teman-teman ya. Yang jelas ini ngebantu banget sih. NVMe enclosure gue yang satu lagi itu tuh kabelnya terpisah teman-teman, C to C sama C sama USB 3 gitu ya. Itu gue kalau make di rakitan harus cabut pasang teman-teman, di di enclosure-nya harus cabut pasang, repot. Kalau yang ini gampang nih, tinggal cabut pasangnya di sini aja, jadi nggak harus ganti-ganti kabel gitu. Oke, nah ini dia tampilannya teman-teman ya. Oke, USB 3.2 Gen 2 ternyata ya. Oke, up to 10 Gbps, tapi dengan catatan si SSD NVMe yang ditaruhnya udah di atas 10.000 ya. Oke, support Super Speed Plus 10 Gbps NUASP ya. Sampai saat ini yang gue tahu SSD paling kencang di 7000 Mbps ya, di SSD Gen 4 ya. Setidaknya dia harus di atas 500 Mbps lah untuk SSD NVMe kali ya, atau 300-400 Mbps-an lah, itu udah lebih dari cukup menurut gue ya. Karena NVMe enclosure kayak gini itu bener-bener nolong teman-teman, gue nggak bohong deh. Daripada kita pakai hard disk enclosure ya, apalagi lu kayak gue nih rakit PC gitu ya. Gue kan sering dapat pesanan orderan yang cuman pakai SSD NVMe doang teman-teman ya. Itu gue harus naro driver atau copy game kayak gitu setelah gue install Windows, dan kalau pakai hard disk enclosure itu lama. Kalau pakai SSD NVMe enclosure kan bisa ngebantu lebih cepat. Jadi buat kalian tim mendang-mending gitu ya, wow, saya tidak bisa bilang ini mendang-mending. Ini alat yang sangat benar-benar ngebantu saya untuk pekerjaan saya. Oke. Wow, isinya seperti ini ya teman-teman ya, Unitech. Terus kabelnya, kabelnya tebal teman-teman dan panjang. Ini kurang lebih 30 cm ini. Nah, ini kalau teman-teman mau pakai Type C tinggal pakai yang ini. Kalau mau pakai 3.2 tinggal colok aja. Gokil ya. Oke, ini ada user manualnya ya teman-teman. Oke, cara masangnya begini ya. Oh iya, ini support NVMe atau SSD M.2 SATA-nya yang 2242, 2260, 2280 ya, bisa ya. Bener kan nyebutnya 2242, 2260, 2280. Dia support ya. Tinggal kalian aja mau pakai SSD M.2 yang seperti apa. Oke. Ini di dalam ada obeng tentunya untuk ngebantu kita, ada baut, ada thermal pad. Ini ada semacam aluminium gitu, ini keras teman-teman ya. Oke.
Ini kayaknya gue harus baca manualnya dulu sedikit. Habis itu kita pasang deh si NVMe-nya ke sini ya. Oke, gue udah baca manualnya sedikit ya. Jadi ini itu SSD dulu, terus habis itu masang yang silikon ininya atau thermal pad lah ya. Di sini dia nyebutnya silikon pad, silikon thermal pad. Habis itu aluminium heat exchanger. Oke. Cara ngebukanya ini di slide ke kanan, langsung dorong teman-teman ya. Slide ke kanan, dorong. Tarik deh. Langsung deh dia kebuka ya. Terus untuk ini ada dua stand off ya. Ini kalau teman-teman mau masang SSD di sini nih, di sini atau di sini. Tinggal tergantung SSD yang kalian pakai. SSD-nya tipenya seperti apa gitu. Oke, sekarang kita buka SSD yang kemarin dikirimin sama Asia Raya. Tuh kameranya ngeblur tuh. Bentar. Oke, udah nggak ngeblur ya. Masangnya tinggal masukin aja teman-teman, seperti masang SSD NVMe pada umumnya aja atau masang SSD M.2 pada umumnya. Tinggal masukin, terus tinggal baut teman-teman. Teman-teman di sini boleh pakai obeng bawaannya ya kalau misalkan nggak ada. Tapi di sini obeng bawaannya itu dia tidak magnet, jadi mungkin akan rada susah masangnya. Jadi gue pakai obeng gue aja yang ada magnetnya biar masangnya jadi sedikit gampang ya. Sama aja lah obeng mana aja teman-teman ya. Ini mah kalau kalian nggak punya obeng kecil di rumah, udah dikasih sama Unitech gitu. Oke. Terus abis itu pasang thermal padnya. Sep ya. Nah seperti ini. Terus dibuka lagi plastik atasnya. Jadi ada dua plastik ya di thermal pad ya, plastik yang atas sama plastik yang bawah. Tunggu, ini kenapa susah amat ini? Gua nggak biasa masang thermal pad yang begini soalnya. Nah bisa tuh. Nah gampang kok, drama banget. Habis itu tinggal buka heatsink yang aluminiumnya. Harusnya tadi thermal padnya dipasang ke aluminium dulu ya. Sama aja sih. Oh ini mocel-mocelnya sebentar teman-teman. Nah, harus di pocel-pocel gini. Terus satu lagi. Ini harus dua-duanya ya dibuka ya. Nah. Oke, kalau udah tinggal dipasang begini aja. Nah, ini heatsinknya berguna agar panas dari SSD bisa keluar lewat sini. Jadi SSD kalian tidak kepanasan. Nah, kalau udah, ini tinggal masukin gini, ya. Terus tinggal sliding. Udah deh, kelar. NVMe enclosure siap digunakan. Dan yowes, sekarang kita akan langsung tes aja di PC ya. Oke teman-teman, ini kita sudah ada di PC, lebih tepatnya PC pribadi gue ya. Oke, kita akan colokin aja ini NVMe enclosure-nya ke dalam PC gue, tapi gue pengen nyoloknya di motherboard ya teman-teman ya, karena menurut gue testing speed udah paling bener semua dicolokin ke motherboard ya. Dan yang pertama gue akan pakai yang USB 3-nya dulu ya. Kita akan tes speed yang USB 3-nya kena berapa, habis itu baru cek yang Type C-nya kena berapa speednya. Oke, ini gue colokin dulu ya. Oke, NVMe enclosure-nya udah gue colokin ke motherboard ya teman-teman ya. Kebetulan di motherboard gue memang ada port untuk USB 3.2 ya. Jadi biar maksimal kita colokin ke situ aja. Terus ini di enclosure-nya ada LED warna biru ya. Kalau misalkan dia udah connect teman-teman ya. Oke, di sini udah kebaca ya. PCIe SSD 512GB 39 derajat ya. Pada saat NVMe Phenom RX-nya di motherboard juga memang kebacanya sebagai PCIe SSD ya. Oke, untuk testingnya gue akan pakai dua aplikasi seperti sebelumnya ya. Ada Crystal Disk Mark dan juga
as SSD benchmark, yang dimana hasil as SSD benchmark biasanya akan sedikit lebih rendah teman-teman daripada Crystal Disk Mark dari yang dulu-dulu, selalu kayak gitu. Oke, terus kalau misalkan teman-teman ingat di video sebelumnya ketika SSD NVMe Phenom RX nya gue colokin ke motherboard, speed read-nya sampai 1900-an teman-teman ya, dan ketika pakai enclosure udah pasti speednya akan turun teman-teman ya. Jadi jangan kaget, loh kok speednya nggak tertera seperti yang ada di dus atau di deskripsi gitu. Kalau kalian pengen dapat speed yang sesuai, udah paling bener colokin ke motherboard. Kalau kalian pakai enclosure, speednya pasti akan turun, tapi turunnya berapa itu tergantung kalian nyoloknya di mana ya. Kalau di USB 2.0 bisa rendah banget, 3.0 bisa rendah, 3.2 mungkin akan tinggi sedikit. Di Type-C ya akan lebih tinggi ya. Yang jelas tidak akan sampai ke speed yang 1900-nya ya. Semua enclosure gue yakin sih rata-rata kayak gitu ya. Oke, dan gak usah lama-lama. Gue akan langsung tes speednya teman-teman ya. Tapi di sini testingnya gue seperti biasa satu persatu ya. Jadi Crystal Disk Mark gue kelarin sampai selesai. Abis itu as SSD benchmark sampai selesai ya. Gue akan kelarin satu persatu. Kalau dua-duanya barengan hasilnya suka kocak, soalnya suka beda-beda lah, atau jadi turun drop banget, atau kebagi dua, separuh di sini separuh di sini. Jadi satu-satu aja biar fokus masing-masing ya. Oke, gue tes dulu. Oke teman-teman, ini dia hasil testingnya untuk yang USB 3.2 ya. Read-nya dapat 1000, write-nya dapat 900-an di Crystal Disk Mark ya. Kalau di as SSD kisaran 900-an untuk read write-nya ya. Ini gue cukup kaget karena di USB 3.2 speednya bisa cukup kenceng, dapat 1000 Mbps-an teman-teman ya. Oke, ini gue bener-bener masih pakai yang 3.2 ya. No, belum pakai yang Type-C teman-teman. Ini masih nyambung colokannya. Kalau Type-C kan harus dicabut dulu. Oke, sekarang kita coba tes pakai yang Type-C-nya ya. Nah, sekarang gue udah colokin enclosure-nya ke port yang Type-C-nya ya. Udah kecabut nih yang 3.2-nya ya. Oke, dan langsung aja kita tes speednya. Bakal kena berapa? Oke, untuk hasil yang Type-C-nya kurang lebih seperti ini ya. Kalau dilihat sih hasilnya mirip-mirip antara USB Type-C dan juga USB 3.2. Menurut gue enclosure ketika dapat speed 1000 Mbps itu sudah cukup teman-teman, udah cukup ngebut. Setidaknya ini mirip seperti speed SSD NVMe yang berkurang dikit lah. Speed SSD NVMe kan minimal 1500 ya. Kalau pakai enclosure dapat 1000 Mbps, gua sih kagak ngeluh teman-teman ya. Kalaupun dapatnya cuma 500-an Mbps atau 400-an Mbps juga gua nggak ngeluh. Itu setara speed SSD SATA. Buat copy file data ya, itu udah ngebut teman-teman. BTW teman-teman, di sini gue mau sedikit cerita aja. Jadi sebelum gue ngetes NVMe enclosure ini di PC pribadi ya, dicolokin ke USB 3.2 langsung ataupun ke Type-C-nya langsung yang di PC pribadi, gue tuh sudah ngetes duluan di PC yang ini teman-teman ya. Gue colokin di Type-C yang casing, USB 3.0 yang di casing, dan juga USB 3.0 yang di motherboard. Hasilnya sama teman-teman ya. Speed read rate-nya rata-rata 460-an teman-teman ya. Dapat hasil seperti ini ya. Oke, mungkin ini karena faktor motherboardnya tidak mendukung USB 3.2, jadi cuman dapat speed 400-an ya. Jadi di sini gue pertegas lagi, kalau misalkan teman-teman mau pakai NVMe enclosure atau SSD enclosure, kalian lihat dulu yang kalian pakai itu support atau tidak, entah PC kalian, entah laptop kalian. Kalau komputer kalian atau laptop kalian support USB 3.2, kalian melakukan copy paste data apapun bisa sampai 1000 Mbps-an seperti hasil yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan nggak support seperti PC yang ini, atau misalkan kalian colokin ke USB 2.0 yang ada di laptop yang jadul kalian, misalkan kayak itulah, itu laptop jadul gua tuh, kalian colokin ke yang begitu, yang bukan USB 3.2, speednya akan turun teman-teman. Ke USB 3.0 yang tadinya 1000 jadi
cuma 400-an Mbps. Ke USB 2.0 bisa lebih rendah lagi ya. Itu enclosure rata-rata seperti itu. Jadi masalah worth it atau tidaknya semua balik lagi kalian makainya yang mana. Kalau bener-bener pengen ngebut total ya udah paling bener mah dicolokin ke motherboard ya. Oke, tapi kalau kalian butuh enclosure kayak gue untuk copy paste data, enclosure seperti Unitech ini itu sangat worth it teman-teman ya. Kalau motherboard kalian support ya bisa dapat 1000 Mbps. Kalaupun dia tidak support, dapat speed 400 Mbps pun menurut gue itu sudah cukup seperti speed SSD SATA. Mungkin kalau motherboard PC kalian atau laptop kalian cuman supportnya USB 3.0, gue lebih saran pakai SSD M.2 SATA yang memang speednya 500. Jadi turunnya gak jauh-jauh amat kayak SSD NVMe, turun dari 1000 langsung ke 400 kalau USB yang 3.0 kayak begini ya. Ini gue juga nggak ngerti kenapa Type C-nya dia cuma dapat 400-an teman-teman. Mungkin karena faktor Type C yang di casing atau motherboardnya memang tidak support USB 3.2, jadi hasilnya sama 400-an. Tapi overall buat gue NVMe enclosure dari Unitech ini atau SSD enclosure dari Unitech ini sangat worth ya buat gue pribadi. Oke, kalau kalian mau linknya udah gue taruh di deskripsi. Oke, paling segitu aja teman-teman ya untuk hasil testingnya ya. Oke, untuk unboxing, review, dan tesnya. Oke, sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat. Nih gokil juga nih Unitech.